Oke, selamat datang kembali di podcast Ngobrol Dunia Bola. Kali ini edisi FPL Game Week 17. Kali ini gue kedatangan Mas Erwin. Halo Mas Erwin. Halo Albana, apa kabar? Baik Mas. Mas gimana jadwal padat kayak gini? Tidur sehat? Teratur? Sehat-sehat. Ya kita mah tidur-tidur aja, nggak tahu pemain ya. Capek kayaknya. Jadi based on live score ya, dan beberapa yang harus kita lihat kayak fans idola nih, kayak MU pasti nonton ya Mas ya. Iyalah, paling nggak cuplikannya lah. Dan yang satu lagi yang pasti kalian tunggu-tunggu dan nanti-nanti, yaitu seorang yang sudah famous nih di grup Liga Pasnet, ada Daniel Valentino. Halo, Halo Mas Daniel. halo, Mas Erwin, apa kabar? Woi, Daniel. Baik, baik, baik. By the way, Ya. lu domisili di ini ya, di Nabire ya? Sebentar lagi dinas di Nabire, Mas A. Oh, saya Domisili kira di Bogor. Hmm. Oh, Kalau domisili kalau asli Bogor ya. Cuma ya, memang karena kerjaan akhirnya bisa terdampar ke Nabire gitu ya. iya, gitu deh. Bertemu hiu Tapi paus, Mas. tetap bisa meluangkan waktu untuk bermain FPL ya. Iya, masih sempat Mas, masih sempat usahain Wah, lah. mantap, mantap, mantap. Ini salah satu manajer FPL yang terjauh di grup Liga Basnet. Nah, Yes. langsung saja karena juga hari ini juga mepet ya, ditambah juga tutup toko sekitar jam 11 malam. Jadi kita langsung atur skuadnya. Oke, kali ini gue yang akan pandu untuk kiper nih. Untuk kiper ada siapa aja nih dari Daniel dan Mas Erwin. Jadi saya pilih dari Daniel dulu deh. Dari Daniel ada siapa? Oke, Kiper. kalau kiper saya lihat tren untuk permainannya bisa kita jadi player to watch-nya Pop di Burnley, Mas A. Oke, jadi Nicky Pope akan dipilih oleh Daniel sebagai pemain pilihan opsi untuk game week 17 yang dimana Nicky Pope akan menghadapi Fulham ya. Menghadapi Fulham ya, betul ya. Dan jaminan clean sheet ya Mas Daniel ya, begitu ya. Ya, terus backnya Brunei juga lumayan solid sih di 2 pertandingan. Oke, nanti dulu. Sekarang beralih ke Mas Erwin. Untuk kiper ada siapa Mas? Kalau untuk game week ini sih milihnya ke Vicente Guaita sih. Vicente Karena Guaita ya. Bukannya dia sering kebobolan Mas? ya kita lihat musuhnya lawannya di game week ini kan Sheffield United dan kita lihat memang dia agak scoringnya juga susah ya kalau Sheffield ya. Mungkin dia bisa dapat clean sheet untuk game week ini. Untuk game week 17 tapi Guaita kemungkinan besar clean sheet ya. Iya, bisa. Mantap. Nah, terus lanjut nih. Kita percepat aja. Untuk back ada siapa aja nih dari Mas Erwin dulu nih? Kalau back ada 3 back yang saya usulin sih untuk game week ini. Yang pertama mungkin Roman Saiz. Roman Saiz. Kita lihat kenapa, kemarin Mas? kemarin di waktu lawan MU kan dia bek kanan kalau nggak salah. Dan di lawan MU kemarin dia dapat peluang 2 kali dan memang bisa mendapatkan gol atau assist juga sih dia nanti. Iya, Apalagi nanti dilihat lawannya juga Brighton ya, lawannya Brighton juga. Dia naluri kemungkinan golnya juga tinggi. Iya, dilihat juga Roman Saiz ini juga sering maju bantu penyerangan dari Wolves, di mana juga untuk Wolves sendiri kadang dia bermain 3 formasi, Roman Saiz tetap masuk dalam formasi Wolves yang back 3 dan dia juga sering maju ya. Dan saya lihat juga ada biasanya Cody itu atau kapten dari Wolves itu jarang maju, sekarang terlihat sering maju ya untuk membantu efektivitas gol dari Wolves ya Mas ya. Iya, mungkin karena juga faktor Jimenez nggak main juga ya, jadi mereka butuh opsi pengganti untuk cetak skor ya. Karena kan kita tahu bahwa di beberapa pertandingan waktu Jimenez ada kan yang jadi tumpuan hanya Jimenez aja, yang lain ya itu makanya kemarin ketika Jimenez cedera kan golnya agak seret juga. Nah, mungkin salah satu opsi dari pelatihnya Wolves untuk meningkatkan golnya sih. Oke. Terus lanjut ada siapa lagi Mas Herwin?
Kalau untuk selanjutnya sih ada Aaron Criswell ya, yang dari West Ham. Dia juga meskipun dia man away, dan kita lihat juga Evertonnya juga lawannya kan Everton. Nah, Everton memang akhir-akhir ini sedikit sakit ya kayaknya kan memang. Nah, itu gimana nasib pertandingan besok nih? Nah, kita Everton ya itu melawan West Ham. Ya semoga aja nggak ada penundaan lagi ya, karena memang kondisi seperti ini ya mungkin manajer-manajer juga kita udah pengalaman di game week yang kemarin banyak yang tiba-tiba ditunda karena ada terkena COVID positif. Nah, ya semoga aja game week ini masih bisa tetap berlangsung. Jadi ya tapi juga bisa tetap sehat juga. Nah, balik lagi ke Aaron Criswell ya, kita lihat dia memang bek kiri yang sering naik bantu serangan dan sering cetak juga. Nah, itu juga kalau nggak salah dia juga set piece taker untuk yang corner ya. Jadi memang kemungkinan dapat assist gede juga. Terus untuk satu back rekomendasinya lagi siapa, Mas? Kalau kita sih, saya sendiri sih ke Bednarek ya. Bednarek ya. Backnya Southampton dan menarik karena memang dia lawannya Liverpool. Cuman kita lihat di beberapa pertandingan terakhir memang kuat banget nih backnya Southampton nih. Jadi dan Bednarek juga sering naik membantu serangan ketika set piece, jadi bisa ada peluang juga mencetak gol juga. Kalau untuk clean sheet sih mungkin susah ya karena lawannya Liverpool. Tapi kalau untuk cetak gol untuk potensi gol mungkin bisa ya. Tapi yang saya tanyain kenapa nggak Vestergaard, Mas? Vestergaard kabarnya masih cedera ya. Masih cedera ya? Masih belum pulih juga. Jadi ya. Dan di samping itu juga harganya juga relatif lebih terjangkau ya. Iya. Masih 4. Oke, Mas Erwin, thank you untuk rekomendasi back. Lanjut ke Daniel. Halo Neil, ada siapa lagi nih untuk back mengisi posisi di game week 17? Tadi seperti yang pernah yang aku tadi sampaikan, masalah Burnley kemarin itu di game week sebelumnya solid sekali pertahanannya. Iya sih. Jadi clean sheet kan lawan Sheffield United. Jadi kira-kira yang perlu jadi bisa direkomendasi itu Ben Mee ya. Yang kemarin ngegolin ya. Betul. Jadi kalau lihat dari total poinnya GW16 cukup tinggi juga 15 poin. Jadi bisa jadi salah satu alternatif sih untuk nanti game week 17. Apalagi lawannya cenderung berimbang dan ditambah tuan rumah kan Burnley. Masalah. Nah, iya betul. Itu salah satu suggest yang baik di mana kalau misalkan ada 2 pilihan, kita pilih yang bermain kandang ya. Betul. Nah, terus ada siapa lagi nih satunya? Satunya paling itu kalau kemarin sih based on dari pertandingan. Sekarang kan juga MU lagi konsisten nih, Mas Al. Lagi konsisten, terus juga udah untuk clean sheet juga udah mulai ada nih clean sheet-nya. Jadi bisa sih untuk coba Harry Maguire. Harapannya. Harry Maguire ya. Dia juga bisa cetak gol nanti di tendangan bebas atau tendangan penjuru sih. Tapi MU akan lawan ini loh, akan lawan Aston Villa loh. Ya, yang kipernya ya. Kipernya. Aston Villa ini kalau based on record aja, dia bermain away itu lebih banyak scoring loh daripada dia bermain home. Iya. Yakin tuh? Saya sih bisa dijadiin alternatif sih Mas. Maksudnya alternatif ya. Alternatif sih boleh karena itu tadi MU yang sedang naik-naiknya performanya itu akhirnya memicu ke semua lini ikut termotivasi untuk itu memberikan yang effort yang maksimal gitu sih. Oke. Walaupun memang sekarang tuh nggak terlalu kelihatan perbedaan nih antara tandang dan kandang karena tidak ada penonton tuh. Iya betul. Nggak terlalu gimana ya efeknya kayak lebih kayak latihan kan Mas. Jadi, itu sih. Training ya. Oke.
Thank you Daniel untuk rekomendasi backnya. Kita langsung ke posisi tengah. Di sini ada sama aja kayak back 5 opsi pemain untuk Game Week 17. Dari Daniel dulu deh. Dari Daniel ada 3 pemain rekomendasi nggak untuk posisi tengah nih? Oke, saya untuk rekomendasi tengah bisa kita coba pertama tentunya mungkin sudah tahu ya Mas Edwin salah satu pilihan top kapten itu adalah KDB di City. KDB ya. Lagi dibantu. KDB nggak kena corona ya? So far sih sampai sekarang belum ada info. Mas, belum ya? Masih sehat-sehat, Mas. Jadi kemungkinan bermain tinggi cukup besar ya, cukup potensialnya cukup tinggi ya untuk KDB ya. Cukup tinggi, Mas. Ini Mas. lawannya Chelsea loh. Nah, sebenarnya Mas kalau kan lihat juga dari grafik permainan Chelsea beberapa pertandingan terakhir kan mengalami penurunan tuh, cenderung menurun, Mas. Berbanding terbalik sama City yang lumayan sudah mulai menemukan ritme permainan lagi. Jadi walaupun memang City yang sekarang tuh cenderung cetak golnya nggak sebanyak City musim-musim lalu tuh, Mas. Betul. Benar. Kehilangan Aguero di awal musim sih bikin City juga akhirnya banyak pemain second line-nya yang mencetak gol ya. Betul. Kehilangan Silva ya. Ya kehilangan Silva juga kreativitas gol City juga sedikit banyak berkurang sih. Betul. Akhirnya. Walaupun Aguero udah mulai main tapi dia belum menemukan form terbaiknya kan. Masalahnya. Betul. Jadi KDB tetap jadi pilihan untuk Game Week 17. Di samping itu juga dia bisa set piece dan ambil set piece free kick maupun penalti ya. Free kick, penalti, sama nanti kan ada poin dari assist kan, Mas. Oh iya, biasanya emang dia iya sih. Ya semi-semi mirip dengan Bruno lah. Bruno. Oke, lanjut ada siapa lagi? Lanjut kita ke El Ghazi-nya Aston Villa. El Ghazi. Ada Maguire, ada El Ghazi dong. Gimana tuh? Nah, nanti kita itu kan Mas Al, kita nanti kan kita pilih nih atau alternatif yang jadi pemain inti kan. Line up-nya ya. Line up-nya. Jadi itu bisa jadi salah satu opsi sih. Mengingat juga Grealish lagi di bawah performance. Di bawah performance. Akhirnya El Ghazi nih yang ambil alih nih di beberapa pertandingan ini. Kemarin tuh dia untuk menciptakan peluang juga lumayan banyak, Mas. Golin juga ya? Golin juga. Terus dia cukup dingin di depan gawang. Jadi bisa jadi alternatif untuk pemain tengah, Mas. Tapi El Ghazi ini kemana ya? Ketika di awal-awal jarang dimainkan, tapi sekarang kadang bisa line up, bisa cadangan, ditambah ini kan Boxing Day ya. Apa kemungkinan dia bermain sebagai starting ini cukup tinggi, Nil? Kalau menurut gue cukup tinggi, Mas Al, karena El Ghazi menunjukkan kemarin itu di last game week permainan cukup konsisten, juga dia tampil juga membantu lini serangnya juga cukup bagus untuk merusak konsentrasi back-nya lawan. Jadi menurut gue cocok sih, Mas, untuk jadi salah satu opsi untuk pemain tengah, khususnya untuk merusak konsentrasi dari back-backnya MU. Wah, kebetulan Daniel ini fans MU nih, jadi rela ya untuk El Ghazi bercetak gol ya. Nah, uniknya FPL ini kan, Mas, kadang, Mas, walaupun kita fans MU kan kita nggak boleh juga terlalu fanatik dan akhirnya jadi MU sentris toh. Iya, oke. Karena walaupun kalah atau walaupun seri, selama pemain kan saya masih newbie juga nih, Mas, baru pertama nih ini baru pertama kali main FPL atau udah sebelumnya sudah main? Baru ya. Sama kayak gue lah, baru musim ini juga diajak temen sih. Kebetulan temennya kenal juga kayaknya. Berarti temennya Mas teman saya juga jangan-jangan nih. Oh iya, betul. Oke, lanjut. Nah, jadi walaupun
nggak apa-apa ya ini sekalian sharing aja Mas ya. Sharing aja nggak apa-apa, curhat aja nggak apa-apa. Pendapat gue setelah ikutin paruh musim ya sampai game week 16, oh ya ternyata kalau FPL ini nggak serta-merta tim menang itu poin pemainnya justru ngedrop, justru kayak pernah tuh salah cetak 3 gol atau 2 gol ya Mas, tapi kalah kan. Tapi ya, yang waktu dibantai Aston Villa. Tuh, tapi di timnya gue jadi bagus juga nilainya poinnya karena pakai salah. Jadi sebenarnya ya itu, jadi nggak terlalu juga kita lihat kalau menang berarti pemain kita lebih bagus nilainya, nggak juga. Kadang justru tim kita kalah, justru tim poin kita lebih banyak dibanding pas tim kita menang. Betul. Terus Mas, yang penting dari sisi pemain pilih pemainnya. Jadi yang dimaksud Daniel adalah berkah bermain FPL ada sedikit mengurangi rasa fanatisme terhadap tim ya. Tim kesayangan, tim idola ya. Iya. Dan lebih cenderung memilih dengan based on analisa sesuai permainan FPL. Betul ya, Nil? Betul. Oke. Satu lagi, Nil. Ya. Ada siapa, Nil? Satu lagi Ward Pros-nya Soton, Mas. JWP. Ya. Jakarta Warehouse Project ya. Iya, bisa. Iya. Oke. Kenapa, Nil? Pertama dia Liverpool lagi. Tapi gini Mas, Liverpool kan juga sekarang lagi menurut gue lagi nggak terlalu performnya nggak terlalu sebaik musim lalu Mas. Nggak tahu ya apa karena juga gelombang kedua COVID ini juga mempengaruhi atau seperti apa. Jadi lebih menurun ditambah badai cedera kan Mas. Badai cedera di belakang ya. Ya, terus Jota pun masih belum tahu main kapan, terus Thiago juga. Jadi masih ada celah untuk tim mediocre dan semi mediocre untuk mencetak gol lah minimal. Untuk diketahui kan, Soton sendiri sebenarnya udah menyodok kalau nggak salah 5 besar ya Mas sekarang, 5 atau 10 besar lah. Masih di 8 besar lah, masih di atas Arsenal. Ya, masih di atas Arsenal. Untung nggak ada ini narasumber konsisten yang datang di sini. Tapi nggak apa-apa, lanjut. Jadi at least bisa kita lihat dia kan juga free kick taker. Untuk corner pun dia yang ambil. Jadi minimal ada dari sisi assist sama tendangan bebas peluang untuk dia cetak gol, Mas. Jadi Ward-Prowse yang umpan, Bednarek yang ngegolin nanti ya. Betul. Bisa jadi ya. Oke. Thank you Daniel untuk rekomendasi pemain tengahnya. Langsung menuju ke Mas Erwin, Mas. Ada 2 pemain tengah, ada siapa aja, Mas? Kalau untuk yang pemain tengah sih, ya Rashford sih kayaknya. Kenapa Rashford? Nggak Bruno? Ini yang menarik sih. Iya, pertama harganya murah, lebih murah daripada Bruno kan. Iya, betul. Harganya sekarang berapa ya kalau for your information berapa ya, Mas? 9 kayaknya, 9. 9 masih 9, sekian ya? 9, kalau nggak salah. Lalu juga di komposisi pemainnya juga sekarang sih Rashford mainnya agak di striker ya, lebih ke jadi striker sekarang. Jadi formasinya MU itu ganti-ganti terus loh. Iya benar. Jujur bingung sih formasinya MU sekarang. Dia benar-benar fleksibel banget, nggak kaku. Iya betul. Jadi benar-benar mereka tuh muter terus pemain depannya tuh. Bruno. Positifnya sih bisa nggak ketebak oleh tim lawan, tapi minusnya ya untuk main FPL bingung jadinya. Wah, Rashford nih gimana nih? Ya kan? Karena di dua pertandingan terakhir kayaknya kan dia ngegolin juga ya. Iya, ngegolin. Apalagi yang terakhir itu dramatis juga ya di menit akhir Rashford. Akhirnya pemain yang bisa menjadi pahlawan MU dan umpannya tetap Bruno lagi sih. Tetap Bruno lagi. Luar biasa. Tapi juga memang Rashford ini cenderung kelemahannya Rashford ini memang satu sih memang finishingnya masih belum bagus sih. Cuman kalau untuk peluang tinggi sekali ya. Kalau Rashford tuh beberapa match yang gue lihat juga memang si Rashford ini sering banget bantuan dengan man to man dengan goalkeeper lain
Yang dimana dia malah nggak masuk gitu ya. Tapi Rashford sebagai opsi Bruno mungkin kecapean juga ya Mas ya? Iya sih ya, kita nggak kayak benar-benar diforsir Bruno bermain terus hampir 90 menit main, sering banget main 90 menit. Ya semoga aja nggak cedera sih. Oke. Ditambah juga Cavani juga ini ya cedera ya, tiga match nggak main ya? Scoring. Oh, scoring kenapa? Rasisme. Oh, terhadap ini terakhir melawan apa namanya? Bukan. Ya, udah lama sih. Bukan. Di pertandingan beberapa pertandingan sebelumnya melawan Wolves. Oh, kasus lama diungkap lagi ya. Jadi tapi dia scoringnya cuma sampai tanggal 12 karena kan ya tiga game week doang. Bukan 3 game week, 3 pertandingan. Jadi 3 pertandingan ya. Tepat 1 game week aja besok dia nggak main, cuma yang 2-nya tuh di Carabao sama di FA Cup dia nggak main. Oh, I see. Jadi untuk semua kompetisi tidak pertandingan. Ya, betul. Oke. Thank you Mas Erwin. Satu lagi ada siapa Mas? Ada yang sedikit mengejutkan sih, memang kita ngambilnya Neto yang dari Pedro Neto yang dari Wolves. Iya, kita lihat kan kemarin juga dia meskipun striker tapi juga rutin bukan dia pemain tengah, tapi memang untuk scoringnya juga lumayan tinggi dia. Beberapa kali. Dan dia sering jadi starting line up juga ya? Iya, sering jadi starting line up. Beberapa kali mainnya juga lama. Ditambah juga Jimenez juga masih belum bisa main, jadi otomatis Neto dan Podence atau Adam Traore yang jadi striker sekarang ya. Iya, yang Adam Traore kayaknya sedikit menghilang nih, nggak tahu kenapa. Apa mungkin musim kemarin lumayan cukup cemerlang kan? Iya, benar. Kenapa musim ini jadi apakah karena rotasi formasi atau apa nih? Kalau ya mungkin karena udah tahu tipe mainnya kayaknya ya. Traore gimana mainnya. Jadi udah dipelajari kayaknya sih. Iya, terlalu kaku juga sih untuk seorang Adama Traore, tidak terlalu efektif aktivitas dan kreativitasnya sebagai penyerang terlalu kaku banget ya. Bener. Ibaratnya cuma lari doang, R1 doang nggak gocek-gocek gitu. Doang Mas. Kenapa? Cuman bisa untuk nahan, untuk betul. Jogging santai aja. Iya. Oke, untuk posisi depan saya dari Mas Erwin dulu deh. Dari Mas Erwin ada siapa, Mas? Berapa ini? 2. Oke. Untuk yang posisi depan sih saya yang pertama itu ada Danny Ings. Ings ya, dari Southampton. Dari Southampton. Dia memang dia udah kembali ya dari cederanya ya? Iya, dia pada balik dari cedera dan memang dia juga dulu pemain Liverpool, mungkin ada dendam sendiri jadi mungkin lebih termotivasi ya lawan Liverpool. Ini yang menarik sih. Jadi mungkin akan mencetak gol melawan bekas mantan klubnya ya. Betul, berarti ada motivasi tersendiri sih untuk itu. Terus ada siapa lagi, Mas? Kalau striker sih, yang satunya mungkin ini agak kalau kita lihat tadi harganya, jadi kan mungkin dihitung mungkin harganya ini udah mepet ya, kita butuh striker yang benar-benar murah dan mungkin bisa mengejutkan gitu. Win-win solution-nya ada di siapa? Kalau untuk saat ini sih mungkin Eddie Nketiah yang dari Arsenal. Eddie Nketiah. Oh, ini jarang ter-highlight tuh. Kenapa? Tapi ditambah juga kan Arsenal sekarang kayaknya main dengan formasi 4-3-3 yang dimana bisa Auba, Martinelli, sebelahnya si Nketiah atau sebaliknya Lacazette, sebelahnya Nketiah gitu. Tapi emang cukup potensinya cukup bagus ya untuk mendulang poin dengan segi harganya yang murah gitu loh maksudnya. Dimana juga Arsenal juga kayaknya tren positif nih kayaknya sih, walaupun mungkin nanti Nketiah ngegolin tapi Arsenal kalah kan kita nggak tahu ya. Iya betul. Tapi ya kita lihat juga karena Arteta sendiri kan juga pemain muda ya, jadi memang di saat ini dengan kondisi seperti ini mungkin
harapan juara mungkin juga udah tipis, maaf ya buat fan Arsenal gitu ya. Tapi juara Carabao mungkin masih bisa, Mas. Udah nggak ada ya? Kalah ya kemarin kita Arsenal ya? Kalah sama City. Ya. Iya. Tapi mungkin bisa juara kan UEFA kali. Iya, atau enggak Eropa, Mas. Ini saya juga memang apa? Ini jadi ya kalau kenapa nggak tinggi poin Arsenal ya? Nggak tinggi poin Arsenal. Tapi memang tiap podcast ini selalu ketika kita menyinggung Arsenal itu pembahasannya selalu lebih banyak daripada poin FPL sendiri atau pembahasan tentang FPL. Menariknya di sini apa karena Arsenal ini adalah salah satu tim mantan tim besar yang dimana di tahun 2020 ini sangat mengejutkan. Dia start di posisi 1 kemudian nyungsep sampai ke sekarang udah mulai bagus sih gitu. Ya, terakhir melawan MU itu karena kualat kali ya dikasih penalti sehingga habis itu itu kadang kan ya namanya juga manajer yang baru ya kan kita tahu Arteta baru jadi manajer utama di musim ini kan ya dulu kan dia sebagai asisten manajer di City ya dan memang kondisinya mungkin sebagai pengambil keputusan Arteta juga mungkin masih harus belajar banyak juga jadi makanya mungkin penampilannya juga belum konsisten dan semoga ya kedepannya sih bisa lebih baik lagi karena kan tapi dia punya potensi yang bagus untuk Arteta tuh punya potensi yang bagus sebagai manajer untuk jadi manajer yang baik. Oke, jadi secara tidak langsung Arteta ini adalah support pemain-pemain muda potensial yang dimiliki oleh Arsenal dan salah satunya yang Ketia yang dipilih oleh Mas Erwin. Semoga minimal bisa poin 1 lah paling minimal ya. Kalau main kalau poin 1 cuma main terus kemudian di kartu kuning Mas. Main sekali di atas menit 60. Nah, Iya. Kalau poin 1 mah dia cukup kartu kuning aja cukup udah. Poin 1 itu. Kalau mainnya menit 60 baru kartu kuning poinnya 0 iya. Itu. Kadang juga Arteta sering merotasi pemain dari 3-5-2 atau 3-4-3 menjadi 4-4-3 itu juga yang belum bisa mungkin hampir mirip seperti Pep Guardiola ya, tapi setidaknya Arteta masih bisa kebaca lah. Kalau Guardiola ini mungkin sudah nggak ada sejago-jagonya juara dunia FPL juga untuk menebak pemainnya, pilihannya Pep itu susah banget sih. Ya nggak? Mungkin Guardiola dulu belajarnya di klub pertamanya kan dia klubnya udah bagus ya. Jadi ya Barcelona. Mau ngotak-ngatik strategi apapun kemungkinan menang juga udah besar kan pemainnya udah bagus duluan gitu. Nah, Arteta dapatnya di sini ya belajarnya agak susah juga kan. Oh iya betul. Ya, jadi mau nggak mau main terus gitu kan. Nggak bisa dirotasi. Iya. Ditambah juga Arteta untuk Pep sendiri untuk pemain yang gue perhatiin yang sering main itu pasti KDB selalu main. Itu yang pertama. Yang kedua Bernardo Silva. Tapi ya itu Bernardo Silva nggak bisa dapat poin gitu, cuma lari-lari doang. Tapi Bernardo Silva selalu jadi pilihan Pep ketika bermain City bermain, dia bisa starting, bisa menjadi substitusi sih. Iya, ciri khasnya Guardiola kan gitu. Pasti ada di timnya yang dia mainin pasti ada satu pemain yang pasti sering banget main. Jadi porosnya dia mungkin kalau di City KDB, kalau di Barcelona dulu kalau nggak salah Busquets ya kalau nggak salah. Busquets selalu main ya dulu ya. Sering banget main. Bahkan di Xavi sama Iniesta rotasi pun Busquets pasti lebih sering main daripada. Ya, padahal waktu itu kita tahu juga ada Mascherano sebagai jangkar lini tengahnya. Jadi back kan jadi. Dan akhirnya sekarang ketika itu kalau nggak salah Puyolnya pensiun atau belum menemukan pengganti Puyol partner. Sehingga Pak Mascherano harus berduet dengan Pique ya kala itu ya masalah. Oke, thank you Mas Erwin untuk rekomendasi pemain depan yang dimana ada Daniel Ings dan Eddie Nketiah. Sekarang lanjut untuk satu pemain depan dari game week 17 ada siapa Neil? Kalau gue milihnya Harry Kane Mas. Harry Kane? Iya. Ya ini udah lama banget nggak scoring loh. Udah berapa game week dia tertidur tuh? Iya.
Yakin nih ya? Yakin Mas. Pertama lawannya pun sebenarnya di atas kertas secara squadnya Tottenham di atasnya Wolves pertama. Terus kedua karena kemarin tidak jadi main, punya waktu istirahat lebih banyak dibanding tim yang main. Kalau nggak salah Wolves main ya yang GW sebelumnya Mas. Wolves main juga. Main. Sebelum kena postpone itu main terus kok. Game week lalu main apa postpone sih Mas? Postpone. Oh sorry. Lawan Fulham ya? Lawan Fulham. Oh postpone ya? Iya. Itu sih Mas di atas kertas Harry Kane akan ya itu menunjukkan taji terbaiknya di pertandingan kali ini karena sudah lama kalau nggak salah sudah dua game week dia tidak cetak gol, poinnya hanya karena dia main 90 menit. Iya. Jadi poin 2 terus ya. Jadi minimal Ken sekarang akan lebih dapat supply dari Son juga bisa cetak gol dan kasih assist Mas. Jadi ini terakhir dia ketika melawan Liverpool juga dia nggak ngegolin juga, nggak assist juga. Betul. Jadi udah 3 pertandingan kalau nggak salah ya Mas. 3 pertandingan dia cuma dapat poinnya cuma poin bermain cuma 2. Terakhir lawan Crystal Palace ya Mas. Iya. Yang dia scoring. Jadi Ken bisa jadi pilihan sih Mas untuk nanti dimainin di line up-nya manajer di FPL. Bukan gitu. Vardy ya? Vardy bisa jadi alternatif juga. Kalau pilihan antara Vardy dan Ken, Daniel pilih mana? Masih pilih Ken. Kenapa? Vardy itu pertama dari sisi supply pemain tengahnya masih lebih bagus Tottenham. Spurs maksudnya udah ada lah itu duet maut tuh terkenal sekarang kan Ken sama Son. Kalau Vardy itu cenderung supply bola ke dia itu belum ada pemain yang bisa, paling Barnes, tapi itu pun kadang-kadang dia, kadang yang lain. Jadi belum ada kayak duet yang bisa rutin supply bola ke Vardy sih Mas. Maddison juga belum cocok ya. Maddison iya, tapi gimana ya dibanding duet Ken sama Son gitu loh Mas. Dari sisi scoring point, supply selama sampai game week 16 kan masih duet yang paling bersinar kan antara Son sama Ken kan Mas. Iya betul. Cuma sekarang yang jadi pelayannya malah banyak kan Ken-nya ya ini ya. Iya. Seperti kayak Firmino yang jadi pelayannya Salah yang scoring sekarang. Karena strategi yang Mourinho kali ya Mas ya. Iya benar bisa. Ken itu agak ke belakang sekarang. Ya, yang menerima umpan pertama memang Ken, kemudian diumpankan lagi kepada Son sih. Biasanya ya saya lihat memang seperti itu kalau Spurs sekarang bermain. Jadi Ken cuma algojo penalti aja nih gitu, atau kadang free kick juga gitu. Bisa aja nanti FPL tahun depan Ken jadi pemain tengah kan Mas? Susah dikasih maju. Tapi nggak ada. Ya bisa terjadi sih. Coba ditambah Vinicius juga belum kelihatan. Vinicius Spurs ya? Iya. Ya belum menunjukkan ini. Tapi untuk Daniel memilih Ken ya. Oke Daniel, thank you. Nah ini sudah untuk skuadnya sudah terbentuk. Jadi ada 15 pemain pilihan yang dimana di sini ada kita lihat. Nah untuk line up-nya kita segera susun aja. Untuk di posisi kipernya dari Daniel dan Mas Erwin ini memilih siapa nih di antara Guaita dan Nicky Pope? Kalau saya sih Guaita. Kalau Daniel? Melihat permainannya Wolves, tapi Wolves ketemunya sama kalau nggak salah sama Brighton ya. Iya sih. Sebenarnya Burnley pun ketemunya sama yang tim yang nggak terlalu bagus, tapi kayaknya untuk yang week 17 ini
setuju sama Mas Erwin deh. Guaita ya, oke. Kita keep Guaita sebagai posisi kiper. Kemudian untuk back-nya ada siapa aja nih berarti dari Mas Erwin, Mas Daniel? Kalau saya. Untuk back. Boleh. Oke, terus kemudian dua-dua deh, dua-dua dari Daniel. Satu lagi siapa, Neil? Satu lagi saya, Mas, di Wolves. Romain Saiz ya. Oke, lanjut Mas Erwin, ada siapa Mas yang duanya? Maguire. Tadi kan Daniel pilih Maguire ya, saya pilih Maguire. Iya, Maguire ya. Maguire dan satu lagi? Creswell. Oke, kita keep untuk 4 pemain belakang. Kenapa 4? Kalau gue setuju 4 karena di samping Boxing Day ini jadwal terlalu padat dan skornya nggak terlalu besar. Jadi kita coba cari poin di lini belakang ya. Nah, langsung kita untuk dua-dua untuk formasi di lini tengah. Ada siapa dari Mas Erwin? Rashford sih kalau aku. Rashford, oke. Sama nggak mungkin lah pemain mahal nggak dimainin. Udah beli mahal nggak dimainin. Rashford. Oke. Ya. Tadi sampai mana? Rashford. Ciro lupa. Nah, selain Rashford ada siapa lagi Mas Erwin? Selain Rashford saya milih JWP sih. Karena kita lihat Jansford Pros ya. JWP. Oke. Untuk posisi tengahnya ada siapa? Dari Daniel? Tadi kita pilih ini Mas, KDB pasti Mas. KDB, oke. Dan? Oke. Satu lagi tadi sih sarannya Mas Erwin sih, Neto sih Mas. Boleh. Neto naik ya untuk lini tengahnya. Oke. Terus langsung ke strikernya satu-satu. Dari Daniel 1, dari Mas Erwin 1, dari Daniel pilih siapa Nil untuk posisi penyerangnya? Saya pilih Ken Mas. Ken, oke. Dari Mas Erwin ada? Danny Ings lah. Danny. Ketiga. Oh iya, siapa tahu. Kan cuma menjebak aja. Oke, nggak apa-apa. Ini sudah terbentuk di mana ada Guaita, Saiz, Creswell, Maguire, JWP, Rashford, De Bruyne, Neto, Ings serta Ken ya. Nah, dari masing-masing Mas Edo maupun Mas Daniel akan diberikan kesempatan untuk memilih satu kapten untuk Game Week 17. Dari Mas Erwin ada siapa Mas untuk kapten di Game Week 17? Guaita, oke. Kita keep. Kenapa Mas Guaita? Wah, ini kayaknya banyak clean sheet dan dapat bonus nih. Iya. Banyak clean sheet, banyak save, sorry. Minternya clean sheet-nya itu sih sebenarnya. Oke. Setuju sih. Tapi terlalu berani juga sih. Tapi oke juga sih untuk menjadi opsi ketika biasanya anti mainstream yang dimana kebanyakan kita memilih yang mainstream kayak Salah udah dua game week ini selalu blank. Terus game week sebelumnya ada Bruno juga, KDB juga ngeblank. Son Kane juga di 3 game week ngeblank. Mungkin ini opsi untuk pemain atau manajer FPL untuk menjadikan Guaita sebagai kapten di Game Week 17. Menarik sih. Oke, thank you Mas Erwin. Dari Daniel ada siapa?
Kalau gue masih mainstream deh, Mas. Masih mainstream nggak apa-apa. Pemain tengah. Yang penting kan poin, bukan mainstream anti mainstream. Yang penting poin dong. Siap Mas. Rashford, Mas. Wah, Rashford. Berarti minimal dia mencetak 1 gol dan 1 assist ya. Untuk MU ya. Jadi pilihan dari Daniel, Rashford, dan pilihan dari Mas Erwin ada Guaita. Nah, kayak game week 16 di mana gue sebagai host di sini yang akan menentukan kapten untuk game week 17 lumayan terbukti karena kemarin pemilihan gue memilih Bamford di mana Bamford yang akan poin dan kita lihat memang Harry Kane kemarin tidak bermain sehingga memang Bamford kemarin 1 assist dia dikaptenkan menjadi 16 kalau nggak salah 16 poin. Ya, ditambah juga poin untuk just informasi untuk game week 16 kemarin, tim yang kita bikin kemarin menyentuh 54 poin. Iya betul ya 54 poin Mas Erwin ya. Yang di mana itu udah di overall rata-rata, udah di atas rata-rata dan sudah ikut kompetisi cup juga tentunya karena sudah di atas rata-rata. Jadi buat teman-teman yang sibuk mencari pemain sesuai dengan harga, sesuai dengan kualitas, ditambah juga mungkin ada yang beberapa yang bermain FPL secara mingguan yang trader banget itu mungkin ada ini sebagai alternatif pilihan sih. Nah, di sini saya yang sebagai host akan menentukan antara Guaita dan Rashford. Saya memilih Guaita sebagai kapten. Kenapa? Iya, kenapa? Sorry ya Neil, jangan no hard feeling ya. Iya, tapi kenapa Guaita ya? Saya setuju dengan Mas Erwin di mana lawannya juga ketika melawan Liverpool itu juga banyak banget dia melakukan save walaupun dia kebobolan tapi save-nya dia banyak yang dimana itu menjadi modal sih untuk Guaita untuk kali ini bisa clean sheet dan saya setuju untuk Mas Erwin mungkin ya dia poin 11 prediksi dikali 2 ya 22 ya kan lumayan. Nah, oke. Untuk manajer FPL juga kayaknya sudah nggak sabar. Thank you Mas Erwin, Daniel untuk ngisi podcast di Game Week 17 di Ngobrol Dunia Bola. Ya, jangan kapok buat diundang kembali dan tentunya kita akan kasih pilihan dan opsi serta pemain yang sekiranya bisa menjadi pilihan para manajer dan para pendengar semua di rumah sana. Dan game week 17 ini segera mau ditutup juga kita akan menutup podcast ini juga segera. Ada tips gak nih dari Daniel dan Mas Erwin? Dari Daniel dulu deh untuk tips untuk game week 17 ini. Tipsnya sebenarnya karena ini Boxing Day dan juga banyak hal-hal yang unpredictable kayak tiba-tiba nggak jadi match atau pemainnya terkena COVID. Jadi usahakan pilih pemain yang jadi pembeda, Mas. Jadi different player ya. Different player. Kayak kemarin saya kebantu sama Dallas di tengah pemain-pemain yang lain tidak main karena tertunda. Tiba-tiba beliau lagi si Dallas nilainya bagus baik jadi auto sub jadi minimal itu jadi bekal kita jadi pembeda dibanding tim atau squad yang lain itu sih Mas. Oke Neil, thank you untuk informasi tips untuk game week 17. Untuk Mas Sorin ada tips Mas untuk game week 17 buat para manajer? Banyak berdoa biar pemainnya sehat semua deh. Karena kita nggak tahu ya siapa yang main. Tapi mungkin untuk game week 17 ini mungkin kita sedikit banyak bercampur ya. Maksudnya di antara ini nggak menumpuk sampai 3 pemain dalam satu klub ini masuk ke dalam squad ya. Soton ada 3. Bednarek, Ink sama ini ya. Tapi setidaknya
Soton kemarin juga bermain, jadi potensial dia mainnya untuk Game Week 17 masih tinggi. Kecuali kemarin Fulham atau apa namanya Everton gitu kan. Ya itu mungkin sedikit bisa apa namanya was-was. Tapi kalau Soton sih seharusnya tidak masalah sih. Dan ditambah juga kabar terakhir juga IPL dan para petinggi IPL di sana juga menyebutkan bahwasanya untuk sport juga akan terus berjalan, yang dimana itu menjadi roda keuangan ekonomi Inggris ya, yang harus tetap berjalan dan tidak ada postpone atau sebagainya, atau isu-isu yang dimana Game Week 17 akan bermain di tanggal 6, nah atau tanggal pertengahan Januari itu tidak ada, jadi ini tetap berjalan. Dari Daniel dan Mas Erwin, saya ucapkan terima kasih kembali. Dari saya juga akan mengakhiri sesi podcast ini. Thank you Mas Daniel, Mas Erwin juga thank you banget. Semoga poin yang kalian pilih, pemain yang kalian pilih mendapatkan poin yang kalian idamkan lah ya, minimal 6 poin ya. Ya. Nah, oke, thank you for podcast kali ini. Jangan lupa untuk ngecek pemain, tutup jam 11, dan semoga panah hijau anti panah merah. Dan selamat berjuang juga bagi yang lolos Cup FPL juga, dan dia harus menghadapi cek juga siapa lawannya dan bagaimana karakteristik lawannya seperti apa, dia bermain minus kah atau dia mencoba hanya memakai 3 pemain dari 3 klub kah gitu. Itu coba kita cari tahu juga. Itu dari saya. Oke, thank you semuanya dan sampai berjumpa kembali di Ngobrol Dunia Bola edisi FPL Game Week 18 dan see you.